Kita mulai ya. Untuk market update kita hari ini, mungkin kita juga tidak akan lama-lama. Ya, besok kita kan ada kopdar ya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri, jangan lupa jam 9.30 itu sudah mulai pendaftaran ulang. Jadi kita jam 10 tepat kita akan mulai juga ya. Nah, di kopdar besok saya mau ingatkan teman-teman bawa laptop ya, karena kita bukan benar-benar cuma hahaha hihi doang di sana. Jadi ada beberapa topik yang mungkin akan kita bahas, terutama kita akan bahas ya, ini kan ada sebuah perkembangan terbaru karena ini update ya. Teman-teman sudah tahu bahwa akhir Maret 2023 ini Bursa Efek Indonesia akan mengakhiri ya. Jadi masa-masa pandemi untuk di Bursa Efek juga akan diakhiri, sehingga yang ARB yang cuma 7% itu akan diangkat. Ya, berarti akan balik ke ARB simetris. Nah, ini sebenarnya kalau kita boleh katakan ya, ya saatnya ya kita mulai kembali menikmati trading sesungguhnya. Kalau teman-teman tidak menggunakan risk management, nah bagaimana nih buat kalau dia ARB benar-benar sampai 35%, 25 sampai 35 ya. Jadi benar-benar ARB simetris. Dan buat saya sih jauh lebih senang ARB-nya yang seperti ini, jadi simetris. Teman-teman mungkin banyak yang komen mengenai, wah ini berarti Bursa Efek Indonesia tidak berpihak kepada retail. Sebenarnya enggak. Justru dengan ARB yang 7% itu enggak ada keberpihakannya ke retail. Kenapa? Teman-teman bayangin kalau dia ARB 7%, udah kelok gitu, ya, dan dia ARB berjilid-jilid, itu apa enggak lebih menderita? Benar kan? Teman-teman mau keluar nggak bisa. Nah, sedangkan apakah nanti bisa ARB berjilid-jilid juga kalau 30% lebih? Ya bisa, tetap bisa. Tetapi peluangnya untuk berjilid-jilid seperti hari ini sampai 7 kali, sampai berapa kali gitu ya, turunannya sampai begitu banyaknya yang bikin psikologi kita benar-benar terganggu banget. Sampai ada satu ilmu, katanya ini ilmu bagaimana menghitung di mana ARB akan dibuka. Wah, kayak gitu keren banget kan? Ya. Nah, tetapi dengan ARB yang simetris, teman-teman juga akan lihat peluangnya untuk keluar pada saat itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah gitu loh. Kenapa? Karena kalau lu mau turunin ARB berjilid-jilid gimana caranya? 35%, besok 35% lagi, itu butuh dana berapa gede, ya kan? Untuk menyetop dari 0 sampai ke 35% itu kan luar biasa loh. Dana yang harus digunakan untuk, ya maksudnya di awal itu kan kita kayak lelang gitu kan. Nah, taruh sampai ARB 35% atau 25% ya. Itu cukup sulit dilakukan. Memang dia akan berjilid sangat bisa dilakukan, apalagi kalau sentimennya jelek sekali ya, itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau yang 7%, teman-teman bisa lihat lah, tidak ada sentimen jelek pun ya dia bisa ARB berjilid-jilid gitu sampai ya akhirnya hitung-hitung juga sama 35% juga, dihitung juga bisa aja 50-60% gitu kan. Tetapi psikologi lu loh yang membuat kita bisa hancur berantakan loh itu. Udah taruh dana di situ misalnya ya, terus habis itu dia ARB berjilid-jilid dan mungkin setelah minggu depan 10 kali berturut-turut ARB baru dia buka. Nah, pada saat dia buka, kan teman-teman tahu ya, setelah ARB buka bisa jadi dia naik kembali kan. Nah, psikologinya kita sebagai retail itu pasti sangat-sangat terganggu di situ. Gitu dibandingkan dengan mendingan dia sekalian aja ARB yang tidak usah berjilid-jilid, ya udah simetris aja. Gitu. Ini Bursa Efek Indonesia aja masih cukup berpihak kepada retail. Kenapa? Karena ARB dan ARA itu masih dibatasi. Ya kan? ARA 35%, ARB 35%. Kalau di luar, apalagi kalau di market yang luar gitu, apalagi kita mau lihat di kripto, mana ada ARA ARB. Lu mau naik seberapa tinggi silakan. Lu mau turun seberapa tinggi silakan. Sama di forex juga nggak ada yang namanya, oh ini dia udah turun kebanyakan nih. Oke, kita lakukan yang namanya, saya lupa istilahnya ya, dia menghentikan perdagangan. Nggak ada. Tidak ada seperti itu. Itu benar-benar market yang sesungguhnya. Jadi mekanisme pasar yang terjadi pada market itu. Nah, karena itulah
Kalau kita menyepelekan yang namanya risk sama money management, ya lu coba lihat bagaimana berdarah-darahnya kita. Gitu ya. Karena apa? Itu trading sesungguhnya. Sama halnya dengan teman-teman berbisnis. Kalau kita pakai prinsip dagang ya, di dalam trading saham maupun market yang lain, teman-teman akan bisa merasakan bahwa loh, kalau di dalam dunia nyata, di dalam bisnis nggak ada loh namanya lu utang nggak usah bayar-bayar nggak apa-apa, atau lu boleh ambil barang sesuka lu gitu kan, bayarnya suka-suka lu, kan nggak ada. Ya terus habis itu lu turun terus, terus habis itu lu lakukan pinjaman ke bank. Kalau lu nggak mampu bayar, apa yang dilakukan oleh bank? Ya sita, semua akan habis. Nggak ada namanya, oh ini ARB dulu ya, oh ini ARA dulu ya, oh gue naik, oh ini nanti dia berhenti dulu di sini, nah, nanti habis itu gue nyesuaiin dulu kemampuan modal gue untuk terus ekspansi, dia ARA dulu, dia berhenti dulu, nggak ada kan, ya kan? Nah prinsip itu sebenarnya itu namanya mekanisme pasar. Harusnya memang namanya trading ya begitu, itu aja lu mau turun ya turun sampai market mau dia turun seberapa gitu kan, itu namanya trading. Karena itulah ya makanya kenapa dari awal yang kita tekankan itu di mana, di risk sama money management. Kalau lu bisa, lu minimal lu udah bisa mengendalikan yang namanya resiko, psikologi lu pasti cukup stabil. Nah kalau psikologi lu stabil, lu ngeliat teknikal juga dengan logis gitu ya. Jadi tanggal 31 Maret itu akan diangkat tuh ARB yang 7% itu udah nggak ada lagi. Ya nah, apakah nih nanti setelah diangkat itu, nah ini penurunan pada indeks itu akan terjadi atau enggak ya, nanti itu yang kita mau tunggu. Itu yang mau kita lihat apakah market akan menampakkan tren yang sesungguhnya ini seperti apa sih. Sekarang kan masih sideways. Hari ini sih turun lumayan gede ya. Turunnya berapa persen hari ini? Sekitar 0,64%. Lumayan, jadi candle-nya juga lumayan gede. Mungkin kalau teman-teman pakai volume juga volumenya mungkin agak gede kali ya. Karena ini volumenya nggak keluar, jadi kita nggak bisa lihat ya. Tetapi ini memang udah di balik kali ke sekitar support ya. Nah di support-support ini, apakah nanti akan ada pantulan lagi atau tidak? Ya ini yang kita mau lihat. Apakah nanti dia akan tes lagi ke bawah atau enggak? Nah, sekarang kalau udah begitu, apa yang teman-teman lakukan? Sama yang kita lakukan sejak awal itu adalah kita selalu melihat pada saham-saham yang sifatnya kalau di technical itu low risk. Jadi ada di sekitar support. Jadi kalaupun akhirnya ya indeks itu turun, ya kita minimal kita udah tahu bahwa stop loss kita itu kecil. Ya, resiko yang kita dapatkan dengan penurunan mungkin harga saham dan sebagainya itu resikonya kecil. Oke? Ya. Nah, nggak lama-lama mungkin kita lihat di technical dari masing-masing sektor. Kira-kira nanti minggu depan ada peluang di sektor mana yang bisa kita incar. Sektornya sih pasti trennya tidak akan berubah jauh-jauh dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, pertama kita lihat dulu ini ada 11 sektor. Jadi saya mungkin agak cepat. Ya, pertama adalah non-cyclical. Non-cyclical ini kan udah tanggal 21 Maret kalau tidak salah ya, nanti akan ada event Ramadan. Ramadan, Lebaran, itu kan biasanya akan ada daya beli ya. Daya beli yang meningkat. Nah, biasanya sektor ini yang akan mendapatkan sedikit enggak sentimen yang cukup positif di pada momen itu ya, Ramadan maupun yang di Lebaran ya, pada saat mau mudik ya, teman-teman bisa lihat penyebaran likuiditas ke seluruh Indonesia itu sangat-sangat terjadi pada saat mudik itu ya. Nah, apa yang kita lihat dari teknikalnya ya, non cyclical itu udah turun. Jadi sempat naik, jadi ini kan sempat breakout gitu ya. Ini kalau misalnya daerah resistennya teman-teman bisa cek lah. Ya, ini saya buka agak lebar, ini udah dari awal sampai akhir kan, teman-teman bisa lihat bahwa oh iya dia bergerak udah di atas ini nih, ya. Ini kan area bawah kan. Jadi kalau di bawah itu ya kita sebutnya sebagai base ya. Nah, kemudian dia berhasil nge-break out kan. Ini ada beberapa false breakout ya. Nah, area kuncinya di mana? Area of value-nya di mana? Area value-nya itu ada di daerah sini nih. Nah, ini kita mau lihat nanti apakah ada penolakan pada saat dia ini kan udah turun nih. Nah, tapi candle-nya cukup besar kan? Ini sama lagi, nggak ada volumenya. Jadi kita belum bisa lihat candle ini sebenarnya confirm gede
ya benar-benar besar disertai dengan volume atau enggak. Nah, tapi yang kita mau lihat nanti adalah penolakan di daerah sini. Ada terjadi penolakan kayak gini-gini nih. Ya, jadi ada penolakan-penolakan untuk turun. Jadi nanti akan ada shadow-shadow ya. Akan ada shadow-shadow di daerah situ. Nah, itu memberikan kepada kita sebuah persepsi lah ya, sebuah persepsi untuk membaca candle itu bahwa oh iya, dia menolak untuk turun. Berarti akan ada sebuah pergerakan swing lagi menuju ke atas ini untuk dites. Ya nanti apakah nanti double top terus habis itu turun, ya itu urusan nanti lah ya. Yang pasti adalah kita mau lihat daerah sini. Untuk non cyclical ya, daerah situ apakah terjadi penolakan? Kalau dia terjadi penolakan, hari ini kan tidak. Nih hari ini penurunannya kan full candle nih. Ya full candle walaupun ada shadow di atas tuh, kita anggap ini bodinya kan jauh lebih besar. Ya berarti kan tekanan jualnya itu lebih besar dibandingkan dengan naiknya kan. Nah, jadi kita mau lihat nanti ada beberapa, kan satu candle doang nggak bisa ya. Nah, jadi kita akan lihat beberapa waktu ke depan, mungkin nanti minggu depan ya. Kita akan lihat ya, karena Lebaran juga, Ramadan juga masih di periode pertengahan Maret, ya kan? Sampai nanti April kan. Nah, ini apakah nanti di daerah situ ada penolakan nggak? Nah, kalau ada penolakan, atau berarti udah mulai bisa lihatlah ya saham-saham mana yang kira-kira bisa dapat incaran buat kita. Ingat, sekarang ya skenario kita adalah kalau terjadi penolakan, dia cuma akan mantul dari 730 di sektor non cyclical ini balik ke area resisten itu aja. Ya, balik ke area situ. Kenapa? Penurunan yang sampai berjilid-jilid ini, penurunan di non cyclical ya, yang sampai turunnya banyak ini, itu biasanya akan disertai oleh pantulan yang juga cukup cepat. Ya, biasanya akan terjadi pantulan yang juga cukup cepat. Karena apa? Ini kopong-kopongnya kan cukup banyak. Ya, nah minimal dia akan nutupin kopong itu dulu, baru nanti mungkin bikin double top lah atau apa, baru habis itu koreksi. Ya, ada peluang seperti itu. Ini skenario-nya. Jadi pertama untuk non cyclical kita mulai ada penolakan dulu daerah 731 itu. Kalau udah mulai penolakan, kemudian ada sinyal ya satu candle udah mulai kembali naik gitu dengan ya volumenya nggak bisa lihat sih ya. Ya candle besar gitu. Ya seenggaknya dia udah mulai balik arah, udah kembali lagi ke atas. Nah, ini yang kita mau lihat nanti. Mungkin nanti akan ada pergerakan juga di saham-saham yang kita incar. Nah, non cyclical itu ada beberapa saham yang kita mau incar kan. Namanya non cyclical kan, teman-teman bisa lihat ya saham-saham yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Ya, salah satunya adalah Mayora. Kita mau lihat itu ya. Kalau misalnya ada penolakan di situ, harusnya Mayora pun akan ada penolakan. Jadi bisa jadi nanti akan ada pergerakan di situ. Tapi kalau dia nge-break, Mayora pasti akan nge-break. Nah, kalau Mayora break ya pasti kena stop loss, kita keluar aja. Gitu. Ya, tapi kalau dia ada penolakan, berarti ada peluang Mayora masih akan melanjutkan trennya. Walaupun memang udah cukup tinggi ya, saham-saham non cyclical itu udah rata-rata udah cukup tinggi. Nah, yang rendah, yang masih di bawah-bawah untuk saham non cyclical itu ada di saham CPO. Ya, saham CPO kan masih di bawah-bawah situ tuh. Jadi kalau dia ada penolakan, kemudian sentimen untuk CPO-nya juga udah mulai bergerak ya, kemudian harga CPO-nya juga mungkin tembus nanti ya. Nah, itu yang teman-teman harus incar pertama kali. Oke? Nah, karena jangan ngambil Mayora lagi, karena apa? Mayora kan udah di atas nih. Berarti lu cari yang di bawah untuk ikut ke atas. Nah, tinggal pelajari sentimennya. Oke? Itu untuk non cyclical ya. Jadi kalau ada penolakan di sini kemudian terjadi balik arah gitu, ini kan kayak swing low ya, swing low-nya. Nah, low-nya itu udah ketahuan. Nah, teman-teman berarti tinggal ngikut buat ke atas nih. Nah, swing atasnya itu pilihan kita untuk kategori untuk sektor non cyclical, untuk yang low risk itu ada di CPO. Ya, ada di CPO. Karena CPO kan teman-teman udah kita udah paparin di hari Kamis yang lalu kan, minyak goreng. Ya, minyak goreng itu menguasai hajat hidup orang banyak. Apalagi kalau udah masuk bulan puasa, mungkin juga buka puasa pasti ada gorengan. Atau jangan-jangan sahur pun mereka pakai gorengan. Saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu ya. Kadang-kadang kan kalau nggak keburu, yang saya tahu dari teman-teman kita itu mereka akhirnya masak Indomie itu kan, yang penting cepet dulu. Kan harus sahur harus ada kan. Itu ya. Ini non cyclical itu pertama, teman-teman bisa cek, nanti tinggal ikutin. Kemudian yang kedua adalah sektor cyclical.
sektor cyclical. Nah, ini juga sama ya, kurang lebih kalau teman-teman lihat dari sektor cyclical, itu juga pasti ada dempet-dempet dengan sentimen Ramadan dan Idul Fitri. Itu biasanya mengarah ke situ. Apa yang diarahkan dengan cyclical, ya berarti kan ada baju baru lah, ada handphone baru lah, biasanya gaya-gayanya cukup banyak dari situ ya. Jadi yang kita mungkin akan lihat ada sentimen di situ. Nah, tetapi secara teknikal kita mau lihat ya, teknikal dari si non cyclical ini menolak untuk naik, tapi dia masih nge-build up sih. Jadi dia nolak untuk naik, tapi nolak juga untuk turun. Gitu. Jadi apa yang teman-teman tungguin di situ? Ya kita tungguin dia nge-break. Kalau non cyclicalnya dia nge-break. Kalau dari bawah sampai ke atas, teman-teman juga udah tahu lah ya, kayak ERA, S-Hardware, itu juga udah dari bawah ke atas. Ya kan, mereka udah dari bawah ke atas. Ya, sekarang cuma menunggu aja sentimen selanjutnya untuk bergerak naik apa enggak. Itu ERA sama si S-Hardware. Karena memang udah cukup dalam, dan tadinya dia ada di sekitar support. Kalau teman-teman ambil, berarti teman-teman udah tinggal follow the trend ya. Nah, untuk MAPI, ya MAPI berarti kemarin udah sempat all time high lagi tuh. Belum sempat all time high sih, tapi dia udah close di atas. Nah, MAPI mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-temannya di non cyclical. Kenapa? Karena MAPI itu lebih ke arah menengah ke atas. Kita tahu bahwa di periode pandemi kemarin menengah ke atas itu masih cukup inilah ya. Apa kita bilang ya, cukup tahan ya, punya uang, jadi masih bisa nongkrong lah dan sebagainya, sehingga MAPI itu cukup ketolong. Kedua, MAPI itu punya batu bara, MAPB atau MAPA ya, saya lupa ya, itu anak perusahaannya. Nah, otomatis dia akan dapat setoran kepada induk yang lumayan gede dari batu bara itu. Ya, jadi MAPI itu ya mungkin ada kantong kiri dan kantong kanan. Kantong kirinya adalah si batu bara itu yang cukup besar, setor ke induknya. Kantong kanannya yaitu yang yang Starbucks-nya lah, spot station-nya lah, dan sebagainya itu masih cukup bertahan gitu. Jadi aliran uangnya masih cukup ada gitu loh untuk si MAPI-nya ya. Nah, itu yang teman-teman perlu lihat. Tapi yang kita lihat dari teknikalnya adalah kita mau menunggu dia nge-break. Kalau belum ikut, kalau udah ikut ya udah tinggal ada di dalamnya aja, kita tinggal ikutin trend aja kan. Teman-teman kalau di ERA atau di S udah pasang trailing stop kan. Kalau di MAPI itu udah ketinggian. Ya udah ketinggian. Memang next-nya adalah all time high. Ya paling cuma tinggal menunggu laporan keuangannya habis itu sentimen untuk tarikan ke atas udah kali ya. Ya kita cuma nanti tinggal kita update aja. Ya, tetapi yang kita lihat ya udah ketinggian. Kalau masih ngandelin setoran dari batu bara mungkin udah lewat. Ya, berarti kan kita akan lihat ke F&B-nya kan untuk food and beverage-nya itu kira-kira bagaimana. Terus habis itu retail-retail yang lainnya tuh sepatu lah, sendal lah dan sebagainya itu seperti apa nanti pemasukan untuk si MAPI-nya. Kemudian Ramayana. Nah, Ramayana juga masih menunggu kan, apalagi teman-teman lah ya, Ramayana itu memang jangkauannya itu mungkin berbeda dengan MAPI, berbeda juga dengan mungkin S ya. Si ERA kan udah mulai menjangkau ke sana. Jadi MAPI ini Ramayana ini jangkauannya memang menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah ya cukup banyak. Ya sebenarnya sih bukan cuma menengah ke bawah doang sih. Kadang-kadang saya juga kalau ketemu ya, kayak misalnya teman-teman kalau di Tanjung Duren ada Pasar Kopro, di situ ada Ramayana kan. Atau mungkin daerah-daerah Cisauk sana, di situ ada satu Ramayana juga cukup gede. Tapi memang Ramayana itu ada di daerah-daerah situ. Benar nggak? Ya, ini memang target marketnya daerah situ. Nah, karena itulah kita juga masih nunggu. Ramadannya kan masih pertengahan bulan. Ya, masih pertengahan bulan. Ini paling masih nunggu dulu laporan keuangan di tahun sebelumnya. Bagaimana hasilnya? Itu kalau nggak salah akhir Maret ya. Akhir Maret udah mulai keluar tuh. Nah, akhir Maret, habis itu market akan mulai perhatiin untuk periode Ramadan sama Idul Fitri ini. Tidak untuk following the trend ya. Maksudnya tidak untuk, nanti dia akan naik, terus kelihatannya sih tidak ya. Kenapa? Karena setelah Lebaran, kita masih lihat wilayah itu adalah wilayah abu-abu ya. Wilayah masih belum jelas ya. Walaupun memang IMF bilang kayaknya Indonesia mild lah untuk resesinya kalaupun kena. Terus untuk data ekonomi kita juga masih cukup bagus. Kita nggak tahu apakah ada black swans apa enggak yang akan keluar. Jadi kita sedang mengantisipasi hal itu.
Oke, makanya ini tetap risk sama money management di situ ya. Oke, ini cyclical. Jadi ini teman-teman bisa lihat di daerah sana. Kemudian untuk saham energi, ini kan saham yang sudah cyclical ya. Untuk saham energi, gas, minyak, gas, batu bara, itu udah saham-saham yang memang udah inilah ya, cyclical. Jadi cycle-nya itu udah lewat. Kita lihat batu bara sudah turun 60% lebih ya. Kemudian minyaknya juga sama, udah turun tadinya di 100 berapa, sekarang udah tinggal 70-an ya. Jadi udah turun gitu loh. Jadi memang ini adalah wilayah cyclical-nya. Nah, apa pergerakannya? Kalau memang dia mantul itu biasanya paling cuma price in untuk laporan keuangan yang memang bagus di tahun 2022. Jadi ya saya tidak menyarankan teman-teman untuk ngincar lagi daerah-daerah sini. Kecuali ya mereka memang punya plan untuk ekspansi atau melakukan diversifikasi ke tempat lain, terutama EBT. Jadi EBT itu ada beberapa kan, ada Adaro kan dia berusaha untuk masuk ke area electronic vehicle. Di situ ada ADMR, kemudian dia kerjasama sama Cita untuk membangun smelter aluminium ya, aluminium. Jadi teman-teman bisa lihat itu kan dia ada ekspansinya tuh, ada diversifikasinya. Kemudian Indika Energy itu juga ada ekspansinya. Itu ke arah mobil listrik sama motor listrik ya, itu mungkin udah proses pembangunan pabrik ya, mungkin tahun depan baru akan itu dah. Itu juga teman-teman nanti lihat teknikalnya. Kemudian PTBA untuk EBT-nya, energi baru dan terbarukan ya, gasifikasi. Ya itu PTBA. Kemudian ada namanya Delta Dunia Makmur, itu juga ada ekspansinya menuju ke batu bara dengan metalurgi tinggi ya, dia akuisisi tambang-tambang di Australia, kemudian ada sempat akuisisi tambang tembaga. Jadi mereka udah mulai masuk ke daerah situ ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai Medco, ada Aman Mineralnya. Ya, Medco, Aman Mineral itu untuk tembaganya. Kalau Medco-nya sendiri ya mungkin nanti ada setoran lah, ada Aman Mineralnya. Tetapi fokus kita adalah di tembaganya. Fokus kita. Jadi kalau teman-teman masih fokus di minyak sama gas, ini kayaknya agak-agak kurang ya. Kecuali ada ledakan ekonomi pada India dan China. Ya berarti kan kalau dia terjadi ledakan di situ, berarti kebutuhan energi meningkat lagi kan. Tapi kalau enggak, masih slow-slow aja, masih berkutik dengan suku bunga tinggi dan sebagainya. Nah, kita lihat peluang untuk saham energi untuk kembali bangkit masih agak jauh lah ya. Gitu ya, ini saham energi. Jadi kalau memang bisa kita hindarin dulu. Sekarang ya memang udah bukan di sana lagi gitu. Jadi kalau kita bilang ya udah lewat cycle-nya. Oke? Jadi jangan tanya lagi ya saham energi ya. Nah, kemudian saham industri atau manufaktur ini kan terjadi karena gap up-nya si UNTR dan Astra International. Selebihnya sebenarnya masih fine-fine aja. Ya maksudnya pergerakannya cuma di situ-situ aja. Ya, teman-teman kalau di alat berat ya Cobex atau satunya lagi apa Hexa ya. Itu juga masih di situ-situ aja. Jadi kalau kita untuk yang industri atau manufaktur ini, gap ini lebih baik ditutupin dulu. Ya, gap ini lebih baik ditutupin dulu baru kita mungkin ngelirik dia lah ya. Jadi sementara kita hindarin dulu aja. Ya, paling nanti habis pembagian dividen habis kumdat ini mungkin nanti akan ada penurunan kemudian. Ya, jadi industri no. Kemudian health itu juga kayaknya kita masih tidak terlalu melirik untuk ini karena memang cycle-nya juga udah lewat. Ya, cycle-nya juga udah lewat kecuali nanti mungkin BPJS ya. BPJS ada sebuah ekspansi atau apa gitu. Sekarang kan penghapusan kelas doang kan untuk BPJS. Ya, nah, kalau itu terjadi bagus ya mungkin nanti ada ini ya yang emiten yang menggunakan BPJS paling banyak itu kan adalah Hill ya, Hill sama si Hermina, HRME ya, itu cukup depend on BPJS. Teman-teman bisa cek untuk saham-saham yang lain ya, untuk rumah sakit. Tapi untuk saat ini cycle-nya juga kita lihat memang udah lewat juga. Jadi ya untuk health kita memang nggak lihat, energi kita nggak lihat, health kita juga udah nggak lihat ya. Mungkin ya nanti ke depannya baru kita lihat. Ya oke, saya nggak akan bahas terlalu banyak. Nah Tekno ini itu jelas ya, kita jelas belum melihat dia. Kenapa? Dengan suku bunga yang tinggi-tinggi ini itu adalah pukulan buat sektor ini. Ya, kenapa?
mungkin udah saya sering cerita ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman mungkin lihat banyak ya kayak SoftBank segala macam kan cukup royal kan ngasih pinjaman kemana-mana atau menyertakan modal ya, membeli saham-saham teknologi gitu kan. Nah sekarang kok tiarap. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kredit murah, kredit dengan suku bunga murah. Itu yang dia nggak dapat. Bahkan SoftBank itu kan tahun lalu sampai rugi berapa puluh triliun gitu kan. Nah mereka sebenarnya itu yang dibilang apa ya inkubator atau apalah ya. Jadi mereka yang punya uang yang bisa injek untuk si saham-saham teknologi itu terus bakar uang buat dapetin market share yang tambah besar ya. Profitnya second ya nanti aja profitnya penting lu bakar aja uang. Bahkan ada cerita kalau uang itu sudah dikasih itu harus dibakar. Ya pokoknya dia nggak mau tahu, pokoknya bagaimana caranya lu bakar aja uangnya. Gitu. Itu dulu ya. Itu waktu suku bunga rendah. Suku bunga rendah mereka bisa dapat kredit dengan bunga yang murah. Nah, kredit dengan murah kalau mereka dapat, mereka akan sebar. Hitungan mereka kurang lebih beginilah ya, bodoh-bodohannya saya gitu ya. Kurang lebih beginilah. Oke, gue sebar di 20 startup. 20 startup ada 1-2 yang jadi. Nah, udah 1-2 ini kalau nanti kita mereka melakukan IPO, udah terjadi penjualan ya, pelepasan saham segala macam itu udah bisa balik modal jauh lebih besar dan untungnya bisa cukup besar. Gitu. Itu hitungan mereka lah gitu ya. Jadi mungkin dari 100 startup yang mereka invest paling cuma 5, 6 atau ya 10% paling bagus gitu ya bisa jadi gitu ya. Nah, itu udah bagus gitu loh. Nah, tinggal nanti di IPO kan kemudian udah exit strategi mereka. Jadi balik modal plus untungnya. Nah, habis itu udah mereka tinggal tutupin ya kredit-kredit yang sudah mereka lakukan. Itu yang dilakukan oleh SoftBank ya. Terus ada beberapa ini namanya apa ya kayak venture gitu ya. Nah, itu seperti itu permainannya. Waktu suku bunga murah, tapi sekarang kelihatannya suku bunganya untuk suku bunga tinggi itu akan bertahan cukup lama. Ya kita lihat ekonominya kayak gitu loh. Jadi moneter itu kalau dilonggarkan masalah juga. Kalau terlalu longgar ini bisa jadi turun kan, inflasi naik lagi nanti. Kenapa? Karena orang bisa mengkredit ya kredit dengan suku bunga murah dan sebagainya sehingga apa ya nafsu untuk konsumsinya gede. Gitu. Nah kalau ekonomi lagi sulit, suku bunga tinggi, ya lu mau kredit juga mikir-mikir kan, ya kan? Kalau gua kredit, gua ekspansi, nggak berhasil, nggak ada daya beli, ya gua harus bayar bunga. Nah, ini pembayaran bunganya dari mana kan? Mereka pasti akan hitung kayak gitu kan. Nah, ini adalah musuhnya si saham teknologi. Walaupun oke, secara teknikal kita ngelihat dia memang udah ngebest. Jadi kelihatan seperti penurunannya udah mulai berhenti. Jadi ini sampai hari ini belum ada low kan. Ya belum ada low yang baru yang lebih rendah daripada low yang terjadi ya saat ini gitu. Ya tetapi apakah ini memastikan bahwa dia akan lanjut terus ke atas? Itu yang tadi saya bilang. Sekarang ini kita bicara mengenai sentimen ke depannya. Nah, sentimennya mengatakan bahwa ini untuk saham teknologi cukup negatif. Ya, untuk saham-saham teknologi cukup negatif. Karena itulah makanya kita tidak terlalu melirik saham-saham teknologi walaupun memang ada pantulan-pantulan di situ. Ya dan turunnya juga sebenarnya udah cukup murah. Kalau dibilang low risk sebenarnya saham teknologi juga udah cukup low kan. Tetapi kita ngelihat sentimen ke depannya kayak gitu ya ngapain kita udah tahu resikonya, kita ikut lagi ke dalamnya buat apa? Gitu ya. Oke, ini untuk saham teknologi untuk saat ini kita tidak. Oke, nah kemudian kita masuk ke saham properti. Teman-teman lihat saham properti gimana? Saham properti ini sudah turun berat dan udah di bawah. Ya udah di bawah. Kalau kita bilang ini udah B1, ya ini kurang lebih di B1. Ya B1 itu artinya di base di mana mereka melakukan akumulasi. Bisa juga ini masih menjadi rally drop base. Ya, jadi dia bisa aja dia rally kemudian dia base kemudian dia ngedrop lagi bisa aja. Ya bisa aja terjadi. Tapi kondisi yang saat ini kita lihat di properti memang udah dalam keadaan low risk. Low risk itu dalam arti kalau dia ngedrop, stop loss-nya kita lihat, kita tahu di mana. Gitu. Jadi kalau sampai dia drop, ya wis udah kita angkat kaki. Gitu. Karena apa? Posisinya di low.
Ya bukan di tengah-tengah, bukan di atas gitu. Kalau di atas ya udah pasti masalah kan. Ya itu udah di base 4 kan. Ya kalau dia turun ya itu terjun bebas. Berarti kan itu di langit kalau di base 4 ya. Atau di stage 4, stage 3. Stage 3 itu kalau dia sampai turun ya berarti lu di langit. Di langit ya lu tinggal terjun bebas aja ke bawah. Gitu. Nah, tapi kalau dia di set 1, berarti kan dia sebenarnya ada di daratan ini, ada di lantai nih. Ada di lantai. Jadi kalau dia turun ya mungkin sakitnya juga nggak akan keras, nggak akan apa ya, kalau lu jatuh gimana ya, jatuh dari kursi gimana? Ya kalau lu jatuh kursi itu habis itu kena pantat mungkin akan jadi masalah ya. Tetapi maksudnya ya ini posisinya cukup rendah gitu loh. Ya cukup rendah, jadi ya minimal ya nggak sakit-sakit, nggak sesakit kalau lu dari atas atau mungkin di lantai berapa gitu lu terjun bebas sampai ke bawah gitu ya. Nah, jadi properti kemarin kita juga coba udah bahas beberapa saham. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat dia masih dalam keadaan low risk, market maker-nya masih market leader-nya masih cukup bisa kita collect di awal. Jadi kalau misalnya BSDE, CTRA, kemudian kemarin sempat bahas deal ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat untuk saham-saham yang berhubungan dengan pergudangan dan industri. Ya kayak Dimas. Dimas kalau udah mulai dekat-dekat dividen itu biasa ada pergerakan. Ya Dimas itu biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena dia hampir tidak pernah absen membagi dengan dividen. Nah, Dimas, BES, SSIA mungkin udah tidak kita tradingkan juga. Teman-teman juga bisa lihat lah ya, porsi di masyarakatnya juga sama, kurang lebih udah di atas 50%. Ya mungkin tidak separah SMRA lah, tetapi dia udah di atas 50%. Jadi ya SSIA enggak. Kemudian teman-teman juga bisa lihat Akra. Ya Akra kita bukan masuk ke saham energinya ya, tetapi lebih ke arah industrinya. Dia lahan industri yang ada di Gresik itu loh. Kemarin dia sempat menandatangani dengan salah satu perusahaan yang mau masuk ke foil tembaga ya. Foil tembaga itu cukup gede. Jadi itu udah sign dan dia udah ngambil lagi di daerah Gresik. Gitu di ini lahan industri si Akra juga. Teman-teman juga bisa perhatikan teknikalnya. Oke. Kemudian ini properti, nah habis itu infrastruktur. Infrastruktur, teman-teman juga cek ya. Dia juga masih ada di sekitar support. Ini infrastruktur. Jadi infrastruktur di situ ada telekomunikasi, ada konstruksi di situ. Konstruksi sekarang di infrastruktur ya. Di situ ada telekomunikasi, ada menara juga. Yaitu masih dalam keadaan di sekitar support. Nah, kalau dia masih dalam keadaan sekitar support, sebenarnya cuma menunggu sentimen. Menunggu bensinnya itu loh. Ya, bensin. Ya. Apakah momen Lebaran, Ramadan ini bisa meningkatkan paket data, penggunaan untuk ini, terutama di telekomunikasi ya, penggunaan itu bisa naik apa enggak. Nah, di situ kira-kira perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu bisa dapat berapa banyak. Ya, nah, apa kalau yang untuk yang saham-saham menara, enggak, paling yang cukup menarik itu si MTEL ya. Sisanya yang lain kayak misalnya tower udah cukup tinggi, udah malah lelet sekarang tower. Kemudian Tebik juga sama, kemarin baru melepas saham-saham treasury-nya lagi kan. Ini mungkin berkaitan dengan IPO perusahaan nikel ya. Perusahaan nikelnya si MDKA tuh. Nggak tahu tuh nanti apakah dia akan jadi standby buyer atau apa gitu. Kita nggak tahu deh. Uang ini dilepas untuk itu atau gimana kan, kita nggak tahu ya. Ya, tapi ini mungkin teman-teman bisa lihat kalau infrastruktur lebih ke arah telekomunikasi sama konstruksi. Ya, jadi ini tinggal teman-teman lihatlah. Kalau konstruksi mungkin masih belum ya. Apalagi ini mau masuk Ramadan, terus habis itu ini mau Idul Fitri kan. Memang iya IKN itu mau dikebut. Terus habis itu untuk yang proyek strategis nasional, jalan tol, bendungan segala macam juga mau dikebut. Ya, jadi teman-teman masih bisa lihat lah. Kalau konstruksi saya masih tetap ini ya, masih tetap melihat si Adikarya ya. Masih lihat Adikarya, kita tinggal lihat bagaimana perkembangan teknikalnya. Oke. Kemudian habis itu untuk selanjutnya untuk finance. Ya, finance itu mungkin ada sedikit berita buruk ya. Ya, ini kan memang udah naik ya, nggak dividen segala macam, semua laporan keuangan juga udah keluar. Nah, ini sepertinya udah siap untuk turun kembali. Ya kan teman-teman juga udah lihat ya berita-berita laporan keuangannya tertinggi sepanjang sejarah, laporan keuangan ini tertinggi sepanjang sejarah, bla bla bla, semua tertinggi sepanjang sejarah ya, yang Big Five ya, Big Ten segala macam semua tertinggi sepanjang sejarah.
Nah, untuk mengukir itu kembali kan bukan perkara mudah. Ya, kenapa di tahun lalu dia bisa tertinggi sepanjang sejarah? Karena NIM, net interest margin, di mana dia dapat dana pihak ketiga, yaitu dana kita yang kita taruh menjadi tabungan di sana. Ya, kemudian apa yang mereka lakukan? Karena kredit nggak jalan, mereka taruh di obligasi, ori lah, sukuk lah, segala macam ya. Nah, itu perbedaan suku bunganya cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Maka dari itu kenapa mereka dapat ya NIM itu cukup besar. Jadi kayak ngomong apa ya, duduk diam doang dapat uang lumayan tuh bank-bank besar. Kemudian administrasi tetap jalan. Itu kan nggak mungkin tutup juga kan rekening kan? Ya, administrasi tetap jalan. Mungkin kartu kredit juga cukup tinggi ya. Kemarin kita lihat laporan keuangan untuk penggunaan kartu kredit di pandemi juga masih cukup tinggi. Ya, jadi ya masih itulah ya, masih cukup berputar. Nah, keadaan itu bisa terulang nggak di 2023? Hah? Itu yang kan jadi pertanyaan kan. Kalau tidak bisa atau mungkin berat, bukan nggak bisa, mungkin berat gitu ya. Berarti kan akan ada koreksi. Ya, koreksi dalam arti apa? Koreksi untuk menyesuaikan harganya. Oh, ini udah kita kejar untuk si dividen. Nah, begitu dividen sudah bagi, ya sudah selesai kan? Nah, berarti market akan memprice in untuk keadaan 2023. 2022 udah selesai. Gitu loh, sentimennya semua udah kelar. Jadi perbankan teman-teman udah boleh hati-hati, kecuali mungkin mereka melakukan corporate action. Ya, ada corporate action sehingga membuat fundamental mereka bertambah bagus. Ya, contoh misalnya kayak BABP sama Nobu. Itu kan dia merger tuh. Yang tadinya udah pasti harus turun pangkat kan di bawah 3 triliun kan. Nah, ini dia merger menjadi sebuah bank dengan aset sekitar 20 triliun ya. Itu 2 kali lipat ya dari yang keadaan sekarang. Nah, itu mungkin akan ada hitungannya lah ya, ada hitungan fundamentalnya. Gitu ya, kurang lebih. Jadi kalau misalnya ada corporate action ya mungkin itu akan berbeda. Tapi kalau tidak ya berarti teman-teman akan lihat ada penurunan di sana. Ya akan ada adjustment lah terhadap keadaan di 2023. Arti ya, kan harga itu selalu akan mencerminkan fundamentalnya. Pada akhirnya akan mencerminkan fundamental mereka. Gitu ya. Jadi untuk finance udah jangan dikejar-kejar banget ya. Kemudian transportasi. Ini untuk transportasi dia kan udah sempat naik lumayan tinggi ya. Naik udah lumayan tinggi. Nah, sekarang kita mau lihat ada swing low-nya. Nah, swing low ini kita lihat dulu nih. Pergerakan di 2023, 2020, 2021, 2022 itu sudah naik tinggi ini. Ya. Nah, periode swing ini kan kemarin kita udah sempat sempat membahas mengenai transportasi di area-area sekitar itu ya, di sekitar ini di daerah resisten itu sebelum dia breakout ke atas, di situ ada BERT, di situ ada Temas, SMDR, apalagi lah pelayaran itu. Nah, ini juga sama ya, tapi mungkin akan berbeda dengan BIRD ya. BIRD, BERT. BERT ini kan memang terpukul berat di pandemi ya. Nah, sekarang harusnya udah mulai ada pemulihan nih. Jadi turnaround lah secara laporan keuangan. Jadi 3 tahun udah jelek banget ya. Nah, tahun ini atau tahun kemarin itu harusnya udah mulai bagus. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat BERT, ini khusus BERT ya untuk transportasi ya. Teman-teman lihat di teknikalnya si BERT, apakah kita masih bisa melakukan entry di sana? Kalau teman-teman udah punya barang, sebenarnya kan udah tinggal ikut aja. Ini kita lihat sedikit ya untuk teknikalnya si BERT ya. Oke, nih ya teman-teman bisa lihat kan. Teknikalnya BERT, ini kan dia nge-break, ini ya nge-break. Kemudian dia sedang mencari swing low kan, ya kan, swing low kan. Nah daerah sini ini adalah incarannya di 1630 sampai 1680 itu adalah incarannya. Teman-teman bisa incar di situ atau dia sampai retest sampai ke trend line. Ya dia bisa retest sampai ke trend line. Tapi ini sudah menjadi area yang cukup inilah ya, cukup punya value di daerah situ. Kalau tidak, teman-teman lihat ya, kalau dia sampai jebol itu, ini ukur dengan Fibo biasa kan, kita buat cari area diskonnya. Kalau teman-teman lihat area diskonnya untuk Fibo, itu ada di bawahnya, ini berapa ya? 1.600, ada di bawahnya 1.600. Berarti dia akan retest ke trend line. Nah, kalau di bawah 1.600, teman-teman pilih yang mana? Kita pilih daerah sini.
Kalau dia sampai jebol ya, berarti kita pilih daerah 1450 sampai 1470. Kita pilih daerah situ. Kenapa? Sini ada gap soalnya. Ya, daerah situ ada gap. Daerah sini juga ada gap. Jadi kenapa kita tunggu di sini? Ini adalah area pertama yang teman-teman tunggu di daerah 1630 sampai 1700. Area kedua yang tunggu ini berarti kalau dia sampai ngedrop ya, itu di 1480 sampai 1450. Itu areanya. Jadi ada dua area, teman-teman perhatikan. Satu area di 1680 sampai 1630. Satu area lagi, ini area yang terbaik. Area yang terbaik itu ada di 1500 sampai 1450. 1450 sampai 1500. Itu area terbaik. Kenapa? Karena ini daerah diskon, yaitu itu adalah daerah yang benar-benar harga terbaiknya lah. Ya, harga terbaiknya untuk si BET ya. Jadi pertama perhatikan dulu daerah sini nih 1600. Ya kalau ini dia jebol, ya, kalau dia ada penolakan berarti dia akan lanjut ya, karena memang udah dikit lagi memasuki daerah diskon. Ya, kenapa saya ambil yang harga close-nya? Teman-teman tahu kan harga close. Lu mau ngambil sampai ke pucuknya juga boleh ya. Pucuknya daerah situ kan di 1600, tapi jauh lebih kuat daerah close-nya. Ya, jadi bisa aja dia retest ke trendline baru naik gitu. Oke. Ini untuk BET, ini untuk transportasi ya. Jadi saya masih lebih dominan untuk ngelihat saham yang ini ya, untuk daerah-daerah ngambilnya kurang lebih di situ. Dan terakhir adalah basic material. Ya, adalah sektor basic material. Basic material ini isinya apa? Isinya adalah bahan-bahan mineral sama bahan-bahan baku. Di situ ada paper lah, di situ pasti nanti ada emas, tembaga, bla 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 segala macam ya. Di situ semua ya kumpul di situ. Nah, kenapa basic material kita lihat? Karena trennya ada di sini. Tren electronic bicycle-nya itu ada di sini, ya kan? Nah, apa yang teman-teman lihat di sini? Itu benar-benar seperti VCP kan. Volume volatility construction pattern. Itu ini udah tinggal jebret gitu. Ya, untuk jebret. Nah, jadi untuk sektor yang paling utama teman-teman harus punya untuk trennya, untuk uang ngalirnya segala macam itu di situ. Ya, di situ. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, bauxite itu udah tegas banget bulan Juni atau Juli itu udah mulai. Ya, mau nanti akhirnya masuk ke WTO, masuk ke gugatan segala macam, itu pemerintah udah siap. Ya, pemerintah saat ini loh ya, kita nggak tahu pemerintah yang akan datang gimana ya, dibuka kembali atau enggak ya. Tapi senggangannya kita lihat dulu lah tahun ini kan, kita nggak ngikut sampai nanti pemerintahan selanjutnya kan, nggak kejauhan gitu loh maksudnya. Ya, nah kita lihat dulu di sini. Nah, elektronik untuk yang sektor basic material itu adalah salah satu sektor yang lu mesti punya sahamnya. Yang lu mesti punya sahamnya. Tapi ingat, kalau kita bicara mengenai sektor basic material, itu berarti kita bicara untuk periode yang agak menengah. Jadi bukan untuk yang segera saat ini untuk langsung teman-teman collect. Jadi tungguin di area-area yang disebut sebagai area kunci, area diskonnya. Tungguin di situ. Jadi misalnya kayak Doit gitu, lu cari daerah diskonnya di mana. Ya kalau dia udah punya pergerakan, ya itu daerah diskonnya pasti ketahuan. Kemudian kayak apa ya, Indila segala macam ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau price in untuk nanti ke depannya, jadi kita kumpulin dulu dari sekarang nih. Berarti teman-teman harus udah tahu nih tujuannya adalah ini jangka panjang ya, untuk jangka menengah minimal udah sampai di Juni, Juli gitu ya. Kenapa? Karena periode dimulainya pelarangan ekspor bahan mineral yang ore-nya itu kan mulai Juni, Juli. Berarti kan masih berapa bulan? 3 bulan lagi kan? 3-4 bulan lagi kan? Nah, jadi modalnya, capital exposure-nya untuk di sektor ini, lu jangan langsung cemplung gede. Ya, dan lu tahu ini bakalan lu hold lu untuk periode yang cukup lama. Gitu. Ya, oke. Jadi money management-nya jalankan. Sehingga lu nggak merasa, ya ampun ini belum jalan nih. Lu tahu dulu tujuan lu masuk ke dalam basic material itu adalah untuk jangka menengahnya. Ya, jangka menengahnya, sehingga ya lu tahu, oh kalau gue masih pengen senang-senang di saham-saham yang itu, yang lain-lain yang mungkin sekarang lagi hype gitu segala macam, ya lu jangan masukin terlalu banyak di sini. Ya mungkin lah alokasikan 10-15% udah duluan gitu loh ke daerah sini.
Nah, nanti udah deket-deket dengan trennya, baru lu mungkin udah mulai bermain di lebih gede daerah sini ya. Gitu, kurang lebih. Oke? Oke, ini kurang lebih ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari paparan tadi sektor-sektornya, untuk minggu depan teman-teman bisa lihat untuk basic material, infrastruktur, properti, cyclical dan non cyclical. Ya, salah satu yang terakhir itu ya paling transportasi ya. Ya transportasi ya, paling untuk satu saham tok. Kalau untuk pelayaran saya mungkin tidak terlalu rekomen ya untuk teman-teman kejar-kejaran di situ. Karena juga sama itu udah cycle-nya udah lewat. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ya BDMN paling kita cuma itu dong lihat itunya doang. Corporate action segera. Kalau enggak, berarti akan ada koreksi di situ. Akan ada koreksi akan ada koreksi pada BDMN. Jadi kalau lihat dari sektornya tadi, ya kalau cuma buat swing doang, kita mungkin akan mulai keluar nih. Kita akan mulai keluar. Tetapi nih teman-teman lihat ya. Ini yang saya bilang, kalau lu pengen dapetin field-nya ya. Field-nya lebih cepat ya. Apa ya? Kira-kira apa yang akan terjadi next-nya gitu. Nah, makanya saya kenapa ngajak teman-teman ke forex dikit ya, ke forex. Tujuannya apa? Lu lihat gitu loh. Ini sebenarnya dia ngapain ya di sini ya? Berarti kan dia sebenarnya nunggu sesuatu. Ya, nunggu sesuatu. Kalau kita cari sentimennya, dividendnya belum ngomong. Ya, BCA kan belum juga kan dividen, ya BRI juga belum ketahuan dividendnya ya segala macam. Ini sudah menunggu dividendnya. Jadi kalau nanti dividennya sudah diputuskan, nah tarikan itu saya pikir udah keluar aja. Gitu. Kecuali ya story-nya mengenai akuisisi itu benar terjadi. Ya, story-nya mengenai akuisisi benar-benar terjadi. Kalau dia benar terjadi, ya saya masih bisa targetin sampai ke 3.600 ini. Gitu. Kalau dia tidak terjadi, ya paling kita keluar pada saat sentimen dividen jadi, gitu ya, udah kelar. Gitu. Karena apa? Sektornya udah mengatakan kepada kita bahwa kelihatannya trennya udah mulai kelar gitu loh. Untuk di perbankan, untuk yang di finance ya. Kecuali yang saya bilang tadi, kecuali dia ada corporate actions. Ada sesuatu yang membuat dia jadi something gitu. Dia jadi yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu ya, ini untuk si BDMN ya. Jadi kita tungguin, paling cuma tungguin dividen doang kayaknya ya. Sedangkan untuk yang corporate action yang lainnya masih gantung banget gitu. Masih gantung banget ya. BDMN memang dia udah punya dia bikin itu ya, dana untuk ini Garuda apa gitu kan, untuk ekspansi itu sekitar 100 juta US dollar. Memang gede banget. Ini tapi ekspansinya untuk membeli saham-saham teknologi, untuk membeli perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, kayak Aku Laku segala macam ya, kelihatannya dia akan memperbesar itu. Nah, kita nggak tahu nanti akan dia kemana nih. Ya, kalau dia ada di BDMN, ada di Aku Laku, berarti dia juga bagian dari BBYB kan. Nah, apakah dia injeknya ke BBYB atau gimana? Teman-teman ikutin aja lah. Sentimennya minimal kita udah tahu nih flow-nya. Ya, dan uangnya cukup besar. Uang yang ditanamkan di BDMN ini cukup besar. Dan apalagi harga waktu MUFG itu beli itu cukup tinggi loh. Sangat tinggi. Ya, sangat tinggi itu di berapa ya? 9.000 kalau nggak salah. Di atas ini nih. Iya, daerah sini nih. MUFG beli. Jadi habis beli mungkin langsung pandemi kali ya. Jadi dia udah keburu beli ya, tapi ya ini teman-teman juga bisa lihat kan, kalau lu mau ikutin, ya masih panjang nih. Ya mau ikutin, ini masih panjang, tapi akumulasinya harusnya udah kelar ya. Ya ini udah tiarap berapa tahun kan? Nah ini masih panjang nih. Apakah 2023 dia benar-benar akan melakukan ekspansi? Nah kalau iya, lu percaya dengan sentimen-sentimen itu dan lu terus perkuat dong sentimennya. Jadi lu bisa ikutin. Itu kalau enggak ya udah kita swing aja dulu. Oke, nah S ya, S ini kita masih ikut ya, trennya kalau tidak salah masih ini. Sebentar nih S, ya, mungkin ini S terakhir kali ya, karena lemot banget nih. Nah ini S ya, teman-teman lihat ya, ini kalau saya ambil weekly, ini kan dia harusnya udah mau kelar nih, aduh. Ini S kan, oke, ini weekly ya, teman-teman lihat ya. Ini kan trennya untuk tren yang pertama kan dia udah lewat nih, ya, ini udah lewat nih, ya kan? Udah lewat di situ. Cuman ini ada satu resisten di sekitar 600 lah, ngomong begitu ya. Itu 600, kemudian saya balik lagi ke daily ya. Di situ juga ada EMA 200-nya.
Nih. Nih, EMA 200-nya masih di situ nggak? Nah, EMA 200-nya masih di situ. Nih, masih di sini. Jadi kita masih lihat ini trend line, ini apa trend line? Ini resisten pertama yang dia harus tembus dulu. Memang trend line dia udah tembus, tapi bukan berarti setelah tembus trend line terus habis itu dia udah jadi apa-apa gitu ya. Enggak. Ini dia baru mengatakan bahwa iya dia udah selesai trendnya turun. Ya, trend turunnya udah kelar ya. Ini sekarang berubah menjadi trend selanjutnya nih. Ya, either itu sideways atau apalah gitu. Nah, kalau dia udah berubah, teman-teman kan udah bisa lihat kan, udah tinggal ikutin aja nih titik-titiknya. Ada SC, ada AR di situ, ada ST. Nah, ini kemungkinan besar udah mulai masuk ke fase B. Berarti nanti akan ada ST lagi kan, ST fase B, kemudian nanti ada UTAT, UT ya, kemudian nanti akan ada trading range-nya segala macam, dan terakhir diakhiri dengan LPS. Ya, terakhir akan diakhiri dengan LPS. Nah, apakah periode ini cukup nih? Sampai nanti kan masih sampai bulan depan tuh, sampai Maret ya kan? Nanti mungkin akan keluar laporan keuangan untuk Q1. Nah, kita lihat lagi Q1-nya bagaimana. Baru nanti akan ada pergerakan di situ. Kalau Q1 ternyata masih belum terlalu memuaskan, pasar pasti akan nunggu Q2. Gitu. Karena S kan baru juga kan. Ya, waktu pandemi kemarin dia cukup terpukul. Nah, ini baru mulai lagi. Nah, ya, kita lihat di Q1-nya ada laporan cukup bagus nggak di situ. Kalau laporan cukup bagus, ya ini akan menjadi sentimen untuk penggerakan si S. Karena kan kalau laporannya udah cukup bagus, berarti kan dia udah mulai ini istilahnya semi turnaround lah ya, yang turnaround kecil gitu. Waktu pandemi dia habis, ya online-nya juga nggak tahu berhasil ya. Kemudian di negara pembuat barang-barangnya dia juga lockdown ya. Jadi ya ini mungkin cukup memukul si S lah. Tapi dia bertahan kan sampai 3 tahun. Nah, tahun ini atau tahun kemarin lah, pertengahan tahun kemarin atau mungkin di kuartal keempat tahun kemarin, nah S sudah mulai nih. Kita mulai lihat ya kayak waktu Natal kemarin ya penjualan si S cukup bagus. Nah, ini kan semua harus dilihat dengan laporan keuangan, lihat dengan data kan. Benar nggak cukup bagus? Kalau cuma lihat dari kasat mata, iya kayaknya ramai banget ya. Ya, Living Worlds di mana-mananya, ya, Living Mall-nya, itu cukup ramai ya. Nah, tapi ini kita harus lihat datanya. Benar nggak dia ramai? Ya, benar nggak dia sudah mulai turn around di sana? Laporan keuangan yang tadinya terpuruk karena pandemi, ini udah mulai turn around. Nah, kalau dia udah mulai turn around, ini harusnya kan juga udah kelar dong turunnya. Ya, berarti kan ada pemulihan nih. Tadinya sebelum pandemi dia punya laporan keuangan atau laba-labanya di sini. Ya, berarti nah ini setelah pandemi, ini kan harusnya udah mulai naik dong. Nah, mulai naik ya berarti harganya harus ikut kembali dong. Gitu, ya. Ini yang kita lihat. Nah, sekarang ya pasti periode akumulasinya sedang dikumpulkan barangnya. Ya kan kita tahu ya, periode akumulasinya bisa panjang sekali kan. Nah, apakah ini cukup singkat atau gimana? Gitu. Mungkin 6 bulan cukup buat dia. Habis itu mulai pergerakan naiknya. Jadi bisa aja dia akan balik ke 400 lagi. Gitu. Ya. Oke? Oke, saya pikir ini dulu ya untuk hari ini ya, teman-teman ya. Saya cuma mau ingatkan besok ya, besok untuk yang teman-teman yang di Jakarta jangan daftar lagi ya. Kelihatannya udah nggak muat lagi kayaknya sih ya. Kalau nggak salah sih paling cuma buat 20 orang, 20-an orang ruangannya. Ya, jadi saya mau ingatkan pertama jangan lupa bawa laptop ya, bawa laptop. Jadi kita coba praktek bersama-sama lah. Kalau selama ini kan di online, ya ini kita coba lihat ya dengan offline seperti apa. 3 jam loh ya, dari jam 10 kita akan mulai tepat jam 10. Jadi 9.30 itu akan open untuk daftar ulang. Kemudian jam 10 kita mulai sampai jam 13. Jadi nanti ya paling ada setengah jam atau 1 jam kita makan siang di situ. Ya, makan siangnya sudah kita siapkan, minuman segala macam itu free flow, ya silakan pesan lah. Ya, yaitu teman-teman yang di Bandung, buat teman-teman di Bandung itu tanggal 18 Maret. Jadi itu sama, ruangannya juga nggak gede-gede banget karena ini tempat yang sama, abnormal. Ya, tempat yang sama. Nah, itu mungkin jaringan kota-kota lain nanti kita lihat. Oh ya, sama satu lagi, teman-teman kalau yang di Bali, Bu Feli di Bali ya. Nanti DM saya aja ya. Ya, kalau misalnya mau ketemu, nah, saya mungkin ada di ini minggu depan.
Jadi kebetulan ada anak saya habis PTS ya. PTS ada libur berapa hari tuh. Kita mungkin libur ke sana. Tapi saya nggak ngadain kopdar di sana ya. Jadi paling cuman informal doang ya. Nah, itu Bandung. Surabaya kapan? Surabaya kapan ya, Bu? Mungkin tunggu ini kali ya, Bu ya. Tunggu kita atur jadwal dulu karena bentar lagi udah masuk puasa ya, udah masuk puasa, kemudian Lebaran gitu ya. Nah, habis itu nanti ada coaching class lagi di bulan Mei. Jadi mungkin habis itu, habis Juni ya, habis Junian. Nah, kita atur lagi untuk kota-kota lain ya. Oke, thank you semuanya. Saya berharap ya untuk kali ini, pertemuan kali ini bisa cukup bermanfaat ya buat teman-teman ya. Silakan teman-teman lakukan analisa ulang ya. Ini kan paling cuma market update doang untuk sektor-sektor. Jadi silakan teman-teman analisa untuk saham-saham yang mungkin di teknikalnya cukup bagus sesuai dengan setup teman-teman ya. Silakan teman-teman tinggal bikin trading plan-nya baru teman-teman aksikan ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit ya. God bless semua. Oke, saya izin pamit ya. Thank you.